Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya sudah siap-siap mau naik sepeda ke kantor. Tapi waktu saya sedang cek bannya, ternyata ada bagian ban depan yang robek. Robekannya lumayan lebar, jadi kalau saya pakai, pasti bannya meletus. Saya pikir cuma ban depannya saja. Waktu saya cek yang bagian belakangnya, ternyata ada juga ban yang robek. Ban sepeda ini saya pakai sejak pulang dari Jepang, berarti sudah saya pakai sekitar 3 tahunan. Mungkin memang sudah waktunya ganti ya. Beberapa bulan kemarin ada dosen orang Jepang yang sumbang novel-novel bekas dia ke kantor. Novelnya banyak dan dari judulnya saja kelihatan menarik. Saya sebenarnya mau coba baca, tapi sekarang belum punya waktu luang untuk itu. Terus minggu kemarin saya iseng minta izin ke atasan untuk minta beberapa jilid novel untuk saya kasih ke mahasiswa sebagai hadiah. Atasan saya kasih 7 jilid. Saya umumkan mengenai hadiah novel ke mahasiswa lewat WhatsApp. Saya pikir nggak ada yang mau, tapi ternyata banyak sekali yang berminat. Kalau bulan puasa saya biasanya pulang jam 4 sore. Sebenarnya saya bisa pulang dari jam 3, tapi saya nggak enak dengan atasan. Setiap pulang, saya selalu beli makanan untuk buka puasa. Biasanya istri saya suka pesan makanan seperti gorengan, lontong, dan lain-lain. Minggu kemarin kami sudah bosan dengan gorengan, jadi pesan makanan yang lain. Salah satu makanan yang kami beli adalah kebab dan martabak. Kalau lihat kebab, saya jadi ingat waktu saya pergi ke Slovenia. Karena hampir 2 minggu, pilihan menu makan malam saya cuma kebab dan McD. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu ini adalah minggu ketiga bulan puasa loh. Nggak kerasa ya, cepat banget. Saya lupa pertama kali saya puasa kapan, tapi mungkin kira-kira waktu umur 5 tahun. Untuk anak-anak puasa belum diwajibkan, tapi biasanya orang tua minta anaknya untuk latihan puasa. Kalau anak-anak puasanya bisa setengah hari saja, mulai dari kira-kira jam setengah 5 pagi sampai jam 12 siang. Nah, karena udah biasa puasa dari kecil, sekarang sudah biasa. Jadi, kalau ada orang makan di depan saya pun, saya nggak masalah. Dulu waktu di Jepang, teman-teman saya merasa nggak enak kalau makan di depan saya yang sedang puasa. Tapi kalau begitu justru saya yang nggak enak. Kalau bulan puasa, saya dan keluarga bisa makan bareng. Makan bareng di keluarga saya adalah hal yang susah. Kalau saya dan istri mungkin sering makan bareng, tapi kalau anak-anak saya, mereka bebas banget, jadi waktu makan kami nggak sama. Nah, kalau sekarang kami sering makan bareng dan ngobrol. Bulan puasa memang membuat suasana rumah dan lingkungan sekitar jadi beda. Pengaruh puasa ke orang Indonesia dan lingkungannya bisa macam-macam. Bisa jadi pengaruh positif, tapi ada juga pengaruh negatifnya loh. Nah, dalam video kali ini saya masih mau cerita tentang puasa ya. Kali ini saya mau cerita tentang pengaruh positif dan negatifnya dari puasa. Seperti yang tadi saya ceritain, dengan puasa, waktu kumpul dengan keluarga makin banyak. Hampir setiap hari saya buka puasa di rumah. Terus, bulan puasa juga jadi kesempatan bisnis yang bagus loh. Bisnis yang berkembang di bulan puasa adalah bisnis kuliner, bisnis pakaian, bisnis jasa pengiriman paket, bisnis seputar asisten rumah tangga, dan lain-lain. Banyak juga orang yang dapat untung lebih banyak waktu bulan puasa. Selain itu, puasa juga bagus untuk badan kita. Katanya kalau kita puasa, metabolisme badan kita jadi lebih bagus. Aliran darah jadi lebih lancar, terus katanya bisa tingkatkan imunitas juga. Jadi katanya waktu perut kita lapar, badan kita akan kerja untuk menghilangkan sel-sel yang sudah lama. Terus gantikan sel-sel lama itu dengan sel yang baru. Nah, terus efek puasa yang paling banyak ditunggu banyak orang adalah turunnya berat badan. Tapi walaupun puasa itu punya pengaruh yang bagus untuk badan, kayaknya tetap bergantung dengan kebiasaan masing-masing orang ya. Waktu bulan puasa banyak juga kebiasaan yang jelek loh. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula,
Bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah. Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.